Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang sedang berada dimanapun berada selalu sehat dan selalu menaati aturan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan titik atau ruang sampel dan peluang untuk bagian pertama ya. Sebelum kita menelaah lebih jauh terkait dengan peluang, maka materi yang perlu dibelajarkan sebagai pengantar itu adalah pengertian percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Dimana kalau kita lihat dari segi definisinya, percobaan itu adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Jadi kegiatan itu adalah hal yang kita lakukan atau hal yang menjadi pokok pembicaraan yang ada di soal. Kemudian ya, untuk yang kedua, ruang sampel. Ruang sampel itu memiliki pengertian himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Jadi ketika kita melakukan suatu percobaan, kita kan pasti sudah mempunyai beberapa dugaan. Nah, dugaan itulah kita kumpulkan dan dijadikan satu, itu namanya himpunan, dan itu dinamakan dengan ruang sampel. Kemudian yang ketiga yaitu titik sampel. Titik sampel itu bisa didefinisikan sebagai anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang muncul. Jadi anggota-anggota dari kemungkinan-kemungkinan yang muncul itu namakan titik sampel digabung menjadi satu, itu dinamakan ruang sampel. Jadi ada keterkaitan antara titik sampel dengan ruang sampelnya. Baiklah, biar kalian lebih paham terkait dengan percobaan, ruang sampel, dan titik sampel, ini ada contoh soalnya. Di mana contoh soalnya ini membahas tentang pelemparan sebuah logam dilakukan sebanyak 1 kali. Tentukan A percobaan, B ruang sampel, dan C titik sampel. Baiklah. Kalau kita lihat di contoh soal ini, kegiatan yang sedang dibahas adalah pelemparan sebuah logam. Nah, ini artinya pelemparan sebuah logam inilah yang dinamakan dengan percobaan. Nah, kemudian untuk ruang sampel. Nah, ruang sampel tadi memiliki pengertian himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Karena percobaannya adalah pelemparan sebuah logam, maka kita mesti tahu logam itu memiliki apa saja. Nah, kalau kita lihat bagian logam, ya, nah ini nih logamnya. Nah, logam ini kan memiliki dua sisi, ada sisi angka dan ada sisi gambar. Nah, ini ketika kita kumpulkan jadi satu, dua sisi ini namanya adalah ruang sampel. Jadi di sini ruang sampel disimbolkan dengan S, ada gambar dan ada angka. Jangan lupa karena dia merupakan himpunan, ada kurung kurawalnya sebagai penutup. Nah, kemudian titik sampel, karena titik sampel ini adalah anggota dari ruang sampel, jadi ya kita merujuknya ke ruang sampelnya. Karena di ruang sampel ada anggotanya gambar dan angka, maka titik sampelnya juga sama, gambar dan angka. Begitu ya. Nah, kemudian untuk menyusun anggota ruang sampel itu ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu mendaftar, dan cara yang kedua diagram pohon, dan cara yang terakhir adalah dengan menggunakan tabel. Tapi kali ini saya akan lebih mengutamakan untuk yang penggunaan tabel. Karena di sini kan 3 cara itu kan tidak harus semua cara itu kita pahami seluruhnya. Tapi saya menetapkan cara terakhir yang kita gunakan. Nah, baiklah, untuk penggunaan cara terakhir kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Dimana contoh soalnya, tentukan anggota ruang sampel untuk yang A 2 buah dadu yang dilemparkan, yang B 2 logam, dan 1 dadu yang dilemparkan. Nah, baiklah, untuk dadu sendiri itu kalian sudah tahu ya bentuknya. Jadi kalau kalian pernah bermain ular tangga, nah itu namanya adalah dadu. Dadu itu berbentuk kubus. Nah, memiliki 6 sisi, di mana setiap sisinya itu ada titik-titiknya. Jadi ini oke.
Jadi ini titik-titiknya. Kalau kita lihat karena ada 6 sisi berarti ada 6 titik. Nah, baiklah. Di sini ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, kita harus menentukan anggota ruang sampel untuk 2 buah dadu yang dilemparkan, dan untuk pertanyaan kedua, 2 logam dan 1 dadu yang dilemparkan. Baik, kita ke pertanyaan pertama dulu. Ketika yang dibahas ada 2 buah dadu dilemparkan, maka langkah pertama yaitu kita identifikasi dulu atau kita uraikan dulu dadu 1 itu apa saja titik sampelnya atau apa saja ruang sampelnya. Untuk dadu 1 karena memiliki 6 sisi, berarti sampelnya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena titiknya kan ada 6. Nah, kemudian titiknya itu ada di setiap sisi yang berjumlah ada 6 ya, dimana sisi pertama titiknya 1, sisi kedua titiknya 2, sampai sisi terakhir titiknya 6. Begitu juga untuk dadu 2 juga sama, karena dibahas masih dadu, maka memiliki ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian 2 buah dadu ini, ruang sampel ke 2 buah dadu ini kita buat dalam bentuk tabel. Tabelnya seperti ini. Nah, jadi ini untuk dadu 1, di mana dadu 1 itu memiliki ruang sampelnya dari 1 sampai 6, dan yang mendatar untuk dadu 2 juga sama, dari 1 sampai 6. Nah, setiap kotak-kotaknya ini kita isi. Nah, bagaimana cara isinya? Nah, kita lihat di sini untuk kotak yang pertama, dadu 1. Dadu 1 berarti yang ini ya. Untuk yang 1 dulu, 1 kita pasangkan dengan 1 maka jadinya 1,1. Berarti dari sini untuk pelemparan bisa saja yang terjadi adalah di dadu 1 munculnya angka 1, dan di dadu 2 juga munculnya 1. Jadi di sini 1,1. Kemudian 1 dipasangkan dengan 2 dapatnya 1,2. 1 dipasangkan dengan 3, 1,3. 1 dipasangkan dengan 4, 1,4, dan seterusnya. Sehingga semua kotak-kotak ini terisi. Nah, kemudian dari sini didapatkan jumlah anggota ruang sampelnya semuanya ditulis dari 1,1 sampai terakhir yaitu 6,6. Nah, jika kita hitung berapa banyaknya anggota ruang sampel, semuanya berjumlah 36. Dari mana dapatnya? Karena dadu 1 ada 6 kan. Kemudian dadu 2 juga ada 6 titik sampelnya, maka tinggal kita kali aja 6 kali 6, dapatnya 36 atau hitung secara manual. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, di mana tentukan anggota ruang sampel untuk 2 logam dengan 1 dadu yang dilemparkan. Nah, jadi untuk pertanyaan yang kedua ini kan di sini kan ada tiga benda ya yang digunakan. Yang pertama itu logam 1, yang kedua juga logam 2 dinamakan, dan yang ketiga adalah dadu. Masing-masing ditentukan dulu ruang sampelnya, di mana logam tadi sudah kita bahas ya, memiliki titik sampel, gambar, dan angka. Jadi di sini saya simbolkan saja, G itu gambar, A itu angka. Kemudian logam 2 juga sama, gambar dan angka. Dadu sama seperti sebelumnya ya, memiliki 6 sisi. Di setiap sisi ada titik yang sesuai dengan jumlahnya. Kalau di sini titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, ya kita tidak mungkin membuatnya dalam satu tabel. Jadi harus dijadikan 2 tabel. Pertama-tama kita pasangkan dulu logam 1 dengan logam 2. Kemudian baru hasil dari pasangan logam 1 dengan logam 2 ini dipadukan dengan yang dadu. Atau bisa juga kita memasangkan logam 2 dengan dadu dulu, baru terakhir dengan logam 1. Boleh juga ya. Tapi kalau kali ini saya menggunakan cara logam 1 dengan logam 2 dulu, baru hasilnya baru dipadukan dengan dadu. Nah, hasilnya ketika logam 1 kita bandingkan dengan logam 2. Logam 1 kan di sini ditulis ya AG, logam 2 juga sama AG, diisi titik-titik sampelnya. A dipasangkan dengan A jadinya AA, A dipasangkan dengan G jadinya AG, G dipasangkan dengan A jadinya GA, G dipasangkan dengan G jadinya GG. Nah, ini bacanya adalah, jadi ketika dilemparkan bisa jadi logam 1 itu mengeluarkan angka, logam 2 juga mengeluarkan sisi angka. Atau bisa juga memunculkan kemungkinan logam 1 angka, logam 2 gambar.
Atau bisa juga logam 1 gambar, logam 2 angka, atau yang terakhir logam 1 gambar, logam 2 juga gambar. Jadi ini kemungkinan yang muncul ketika logam 1 dan logam 2 itu sama-sama dilemparkan. Nah, kemudian karena di sini kan ada 3 benda, maka hasil dari logam 1 dengan logam 2 ini dipasangkan dengan dadu. Nah, jadinya di sini. Jadi hasil kita memadukan logam 1 dengan logam 2 kita pasangkan dengan dadu. Nah, di sini logam 1 dengan logam 2 kan ini yang menjadi sampelnya. Nah, kita letakkan di sini, kemudian dadu, karena dadu itu kan memiliki sisi memiliki titik dari 1 sampai 6, maka ditaruh di sini. Nah, baru kita pasang-pasangkan. Pertama-tama hasil dari logam 1 dengan logam 2 dipasangkan dengan titik 1 yang ada di dadu. Jadinya kan ini ya, AAG, artinya ketika dilemparkan dadu dengan logam 1 dan logam 2, maka bisa jadi yang akan keluar adalah logam 1 angka, logam 2 angka, dan dadunya 1. Atau bisa juga keluarnya yang ini misalkan, karena kita menuliskan GA dengan 2 berarti GA2 yang ini ya. Jadi cara nulisnya lihat dulu yang horizontal baru ke yang atas. Nah, baru ditulis, digabungkan aja. Nah, ini artinya logam 1 gambar, logam 2 angka, dan dadunya memunculkan titik 2. Nah, dari sini kita langsung menentukan, jadi anggota sampelnya adalah semuanya dituliskan. Nah, di sini kemudian baru kita hitung banyak anggota sampelnya berapa ya. Bisa dilihat dari sini ya, sebenarnya ya nggak usah menghitung secara manual. Karena logam 1 dengan logam 2 itu ada 4 di sini, titik sampelnya dadu ada 6, maka 4 kali 6 hasilnya adalah 24. Sekian, semoga kalian bisa paham ya. Jangan lupa don't forget subscribe, like, and comment.